Bagian 2. Masa kecil Rasulullah SAW. Dialah Nabi akhir zaman yang memiliki akhlak Al-Quran. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak baginda Rasulullah SAW. Ia menjawab, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah pada tahun 570 Masehi. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang bulan kelahirannya. Sebagian besar mengatakan Rasul dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ada yang berkata kalau Rasulullah SAW lahir pada bulan Muharram. Ada yang mengatakan dalam bulan Safar. Ada yang mengatakan pada bulan Rajab, sementara yang lain mengatakan pada bulan Ramadan. Tetapi pendapat mayoritas adalah Rasulullah SAW dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Pada hari ke-7 kelahirannya, Abdul Muthalib minta disembelihkan unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy. Setelah mereka mengetahui bahwa nama anak itu Muhammad, mereka bertanya-tanya, mengapa tidak diberi nama nenek moyang saja? Abdul Muthalib mengungkapkan, kuinginkan dia akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Ayah Rasulullah SAW bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Aminah. Rasulullah SAW ditinggal wafat ayahnya saat dia masih berada dalam kandungan. Pernikahan Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah binti Wahab merupakan peristiwa bernilai sejarah. Pertama, karena kepatuhan Abdullah kepada ayahnya yang sedemikian tinggi sehingga ia rela menyerahkan diri sepenuhnya ketika dibawa ayahnya untuk disembelih sebagai penunaian nazar ayahnya di sebuah tempat yang terletak di antara berhala, Isaf dan Nailah. Beruntunglah ia karena segera diselamatkan oleh orang-orang Quraisy, sehingga Abdul Muthalib dapat menerima nasihat seorang kahin atau dukun untuk menebus pelaksanaan nazarnya dengan menyembelih 100 ekor unta. Peristiwa yang terjadi pada Abdullah dan Abdul Muthalib menurut lahiriahnya persis dengan peristiwa Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, keselamatan Abdullah adalah suratan takdir yang menghendaki kelahiran seorang nabi dari dirinya, yang kelak memberi rahmat untuk semesta alam. Setelah berumur 23, pilihan Abdul Muthalib itu didasarkan kepada keutamaan pribadi seorang gadis dari Bani Zuhrah, yang kesucian dan akhlaknya sangat terkenal di kalangan kabilahnya. Demikian juga ayahnya, sangat dihormati oleh semua orang Bani Zuhrah. Kejadian luar biasa menjelang kelahiran Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, Aminah, ibu Rasulullah menuturkan kesaksiannya sendiri sebagai berikut. Lewat 6 bulan sejak kehamilanku, aku melihat dalam mimpi seorang berkata kepadaku, "Hai Aminah, engkau sedang mengandung manusia yang termulia di jagad raya ini. Bila ia lahir, namailah ia Muhammad. Tetapi sekarang jangan engkau beritahukan hal ini kepada siapapun." Ketika itu, tidak ada yang mengetahui keadaanku, karena aku berada seorang diri di rumah. Mertuaku, Abdul Muthalib, sedang tawaf. Aku mendengar suara gemuruh dan melihat sesuatu yang menakutkan. Tidak lama kemudian, kulihat sayap burung berwarna putih mengusap-usap dadaku, sehingga aku tidak lagi merasa takut. Aku lalu menoleh. Tiba-tiba kulihat di dekatku ada minuman berwarna putih jernih, lalu kuteguk. Kulihat di atasku cahaya terang benderang menjulang tinggi. Di dalam cahaya itu tampak sejumlah wanita bertubuh tinggi, seolah-olah mereka itu putri-putri Abdu Manaf. Mereka berada di sekitaranku. Aku merasa sangat heran. Dalam hati aku berkata, alangkah beruntungnya pertolongan datang. Tetapi dari mana mereka tahu keadaanku? Sumber berita lain menyatakan, ketika itu Aminah berkata, wanita-wanita itu memperkenalkan namanya kepadaku. Kami ini adalah Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imron, dan yang lain-lain itu adalah bidadari. Mendengar itu, aku terperanjat. Tak lama berselang terdengar suara gemuruh lebih dahsyat daripada yang kudengar pertama kali. Tiba-tiba kulihat sutra putih terbentang di antara langit dan bumi. Kudengar suara berkata, pakailah itu, jangan dilihat orang lain. Ketika aku mendongakkan ke atas, tiba-tiba kulihat sejumlah pria yang sedang berdiri di angkasa. Masing-masing membawa kendi perak. Kulihat juga sejumlah burung berdatangan, demikian banyak sehingga memenuhi kamarku.
Paruh burung-burung itu laksana zamrud, dan sayap-sayapnya laksana yakut. Kemudian Allah mempertajam penglihatan mataku, sehingga aku dapat melihat bagian-bagian timur dan barat permukaan bumi. Kulihat 3 bendera terperancang tinggi. Bendera pertama terpancang di bagian timur, yang kedua terpancang di bagian barat, dan yang ketiga terpancang di bagian atas Ka'bah. Dalam mimpi, aku merasa seolah-olah sedang melahirkan Muhammad. Ia kupandang beberapa saat. Kemudian kulihat ia bersujud seraya mengarahkan ujung jarinya ke langit, seperti sedang berdoa dengan khusyuk dan tunduk. Kemudian tiba-tiba kulihat semua yang berada di sekitarku mendekati kepala, tapi tidak lama kemudian menghilang. Aku lalu mendengar seorang berseru, "Bawalah dia berkeliling bumi dan masukkanlah ke dalam laut agar semua orang mengenal namanya, sifat-sifatnya, bentuk penampilannya, dan agar mereka memberitahu kepadanya bahwa dia adalah Al-Mahi, Sang Penghapus, di masa kehidupannya. Tiap syirik yang muncul akan dihapusnya, dan dalam waktu singkat, yang kulihat lenyap," ujar Aminah. Dalam riwayat lain, pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, malaikat Ridwan, penjaga surga, membisik telinganya, "Wahai Muhammad, semua ilmu dan pengetahuan tentang hal-hal gaib yang dimiliki oleh para nabi dan rasul sebelum engkau, Allah akan memberikannya kepadamu. Bahkan engkau akan mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih banyak daripada yang mereka miliki. Dan engkau akan menjadi nabi yang paling tabah dan berani." Muhammad bin Sa'ad menyampaikan sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas yang menuturkan bahwa Aminah berkata, "Pada detik kelahiran Muhammad, keluar pula bersamanya sinar cahaya yang menerangi muka bumi dari timur sampai barat. Ia lahir dengan tangan yang menyangga badannya, lalu mengambil seranggam tanah, kemudian mengangkat kepala ke arah langit." Tabrani menyatakan hadis serupa dan mengatakan, dia lahir dalam kondisi tangan yang menggenggam sedangkan ibu jarinya menunjuk lurus seperti orang yang sedang bertasbih. Fatimah binti Abu Al-As Al-Thaqafiyah menyatakan kesaksiannya, "Aku hadir pada saat Muhammad SAW dilahirkan. Kulihat seisi rumah penuh dengan cahaya terang benderang. Kemudian kulihat juga beberapa bintang turun dan mendekat seolah-olah hendak jatuh ke tanah." Ibu susuan Muhammad SAW menuturkan bahwa Aminah pernah berkata padanya, "Ketika Muhammad SAW keluar dari rahimku, kulihat percikan cahaya yang menyinari semua permukaan bumi hingga aku dapat melihat gedung-gedung istana di negeri Syam. Mereka mengasuh dengan cinta." Yang pertama, Halimah Al-Sa'diyah. Menyusukan dan menitipkan bayi sudah menjadi tradisi masyarakat Arab pada masa itu. Biasanya datang rombongan wanita dari pegunungan Bani Sa'ad ke Mekah untuk menghubungi ibu-ibu yang baru melahirkan dan ingin menyusukan anak-anaknya kepada mereka. Daratan tinggi pemukiman Bani Sa'ad terletak di sebelah timur Mekah, kurang lebih sejauh 50-60 km. Iklim dan udaranya baik untuk perkembangan bayi sebab jauh dari padang pasir yang tiupan angin kencangnya tiap saat dapat menaburkan debu-debu ke daerah-daerah yang berdekatan dengan kota Mekah. Halimah Al-Sa'diyah berasal dari Bani Sa'ad. Pada mulanya Halimah menolak Muhammad seperti para pengasuh yang lain, sebab saat itu Aminah bukan orang kaya. Tak heran jika para ibu asuh dari Bani Sa'ad itu tidak menghiraukannya. Namun, karena Halimah tidak mendapatkan bayi untuk diasuh, akhirnya ia membawa Muhammad. Ketika pertama kali melihat bayi Muhammad, tiba-tiba ia merasa senang. Bayi itu kemudian diangkatnya dan didekapnya di dadanya. Alangkah senangnya hati Halimah saat bayi itu menggerakkan tangannya meraba-raba payudaranya, lalu dengan serta-merta mendekatkan mulutnya pada puting dan menghisap-hisapnya. Halimah heran, ia tidak menduga payudaranya akan mengeluarkan air susu sebanyak itu. Bayi itu terus menghisap payudaranya semakin lahap. Aminah membiarkan bayi itu menyusu sepuasnya. Sebelum Halimah minta diri meninggalkan tempat, Aminah berkata, "Bersabarlah, kami akan memberikan upah kepada Anda, meskipun tidak banyak. Sedikit yang baik lebih utama daripada yang banyak tetapi tidak baik. Tidak masalah, seberapapun yang akan Anda berikan, saya terima dengan ridho dan senang hati.
Saya sendiri tidak tahu kenapa saya datang kembali menemui Anda setelah kemarin saya menolak untuk mengasuh Muhammad. Halimah kemudian meninggalkan rumah Aminah dengan membawa Muhammad bersama suaminya Abu Zuaib. Halimah pulang ke rumahnya. Ketika suami istri itu mendekati untanya, keduanya berdiri tertegun dan heran melihat tetek unta betina mengelambung penuh air susu. Tete unta itu lalu diperah dan air susunya diminum mereka berdua hingga merasa kenyang. Lebih heran lagi ketika Halimah merasakan payudaranya sendiri membesar penuh dengan air susu, sehingga anaknya sendiri dan Muhammad dapat minum dengan puas. Banyak kejadian-kejadian ajaib yang dirasakan Halimah dan suaminya semenjak mengasuh bayi Muhammad. Semua kejadian itu membuat suaminya berkomentar, "Halimah, anak yang kau bawa itu benar-benar mendatangkan berkah." Pasangan suami istri itu semakin bertambah heran karena meski Halimah dan suaminya meninggalkan Mekah agak belakangan, namun unta yang mereka tunggangi dapat menyusul rombongan teman-temannya yang pulang dari Mekah terlebih dahulu. Sebelum Muhammad disusukan kepada Halimah, ia disusui oleh ibunya sendiri. Karena kesehatan Aminah yang kurang baik, ia tidak mampu mencukupi kebutuhan air susu untuk putranya. Sebelumnya, ia dibantu oleh Suwaibah al-Aslamiyah, seorang hamba sahaya milik Abu Lahab, yang telah dimerdekakan oleh tuannya, sebagai pernyataan gembira atas kelahiran Muhammad. Beberapa waktu sebelum menyusui Muhammad, Suwaibah telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Muhammad SAW. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah kira-kira sampai dia berusia 5 tahun, lalu diasuh oleh ibunya sendiri Aminah. Beberapa lama setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah, Halimah pergi ke Mekah mencari-cari dia. Kedatangan Halimah disambut dia dengan penuh hormat dan lemah lembut. Kepada dia, Halimah memberi tahu bahwa daerah pemukimannya sedang dilanda kemarau panjang atau kekeringan, sehingga tanah menjadi gersang dan banyak ternak yang mati karena kelaparan dan penyakit. Usai menyatakan persoalan yang dihadapinya, Halimah pulang membawa bantuan yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya, berupa 40 ekor kambing dan seekor unta tunggangan. Riwayat lain menyatakan Halimah datang bersama suaminya, dan sebelum beranjak pulang, keduanya memeluk Islam di hadapan Rasulullah. Konon, ketika Halimah datang, Rasul membentangkan burdahnya di tanah, kemudian mempersilahkan Halimah untuk di atasnya. Sepeninggal dia, Abu Bakar dan Umar mengikuti cara dia bekerja menerima kedatangan Halimah. Beberapa kejadian menakjubkan saat Muhammad diasuh Halimah. Yang pertama, dibelah dadanya. Muhammad bin Ali ibnu Zawji menyampaikan riwayat sebagai berikut. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana awal mula persoalan itu?" Maksudnya, pembedahan dada dia di waktu masih kanak-kanak. Beliau menerangkan, "Dahulu, aku diasuh oleh seorang wanita bernama Halimah dari Bani Sa'ad. Pada suatu hari, aku bersama anak lelakinya bermain-main di tempat yang agak jauh dan sunyi. Kami berdua tidak membawa bekal apapun. Kukatakan kepada saudaraku itu, 'Pergilah, engkau minta bekal kepada ibu kita.' Lalu dia pun berangkat dan aku seorang diri di tempat yang sunyi itu. Tiba-tiba, kulihat 2 ekor burung Raja Wali berwarna putih menukik mendekatiku. Yang satu bertanya kepada temannya, 'Benarkah itu dia?' Burung yang satunya menjawab, 'Iya, benar.' Keduanya lalu membaringkan diriku dalam keadaan terlentang di atas tanah. Mereka membedah perutku dan mengeluarkan hatiku. Mereka mengambil 2 gumpal darah yang berwarna kehitam-hitaman. Burung yang satu berkata, 'Ambillah air dingin.' Mereka lalu mencuci hatiku. Ia berkata lagi kepada temannya, 'Ambillah pisau.' Pisau itu digunakan untuk membelah hatiku. Setelah itu yang satu berkata, 'Tulislah.' Ia lalu menulis dan menyetempel hatiku dengan stempel kenabian. Kemudian yang satu berkata kepada temannya, 'Taruh hatinya pada daun timbangan, lalu timbanglah dengan 1000 orang umatnya yang ada pada daun timbangan yang lain.' Tiba-tiba kulihat 1000 orang dari umatku. Sebagian dari mereka nyaris tersungkur menjatuhiku. Kudengar salah satu dari makhluk yang membedah perutku
itu berkata kepada temannya, seandainya ia ditimbang dengan umatnya, tentu bobotnya akan timpang. Ia tentu lebih berat. Usai melakukan pembedahan, dua makhluk tersebut pergi meninggalkan diriku. Ketika itu, aku ketakutan, lalu aku segera pulang menemui ibu asuhku. Kepadanya kuceritakan semua yang baru kualami. Ia merasa sangat kasihan dan mengkhawatirkan diriku. Ia berucap, semoga Allah melindungimu. Riwayat lain menyatakan, pada suatu hari, dia bersama saudara dan saudari persusuannya bermain-main di tempat yang agak sunyi. Tidak jauh dari pemukimannya, saat mereka sedang asyik bermain, tiba-tiba datang dua malaikat lalu membedah perut atau dada beliau. Kemudian mengeluarkan segumpal darah berwarna kehitam-hitaman. Oleh dua malaikat tersebut, gumpalan darah ditaruh dalam sebuah wadah. Perut dia dibersihkan dengan air dingin dalam sebuah wadah yang terbuat dari emas. Setelah itu, gumpalan darah yang telah suci bersih ditimbang dengan 1.000 orang dari umatnya. Malaikat yang satu berkata kepada yang lainnya, biarkan saja itu, kalaupun ditimbang dengan seluruh umatnya, tentu akan lebih berbobot. Saudara sepersusuannya yang melihat adegan mengerikan itu lari pulang ke rumah sembari berteriak-teriak, Ibu, ibu, jemputlah saudaraku dari Quraisy itu, cepat. Halimah bersama suaminya keluar rumah dan lari terpogoh-pogoh menuju tempat yang ditunjuk oleh anak kandungnya. Setiba di sana, mereka melihat putra susuannya dalam keadaan pucat pasi. Oleh Halimah, dia cepat-cepat dipeluk, lalu dibawa pulang ke rumah. Halimah dan suaminya sangat cemas. Beberapa hari kemudian, ia mengajak Muhammad pergi mengendarai unta dan ia duduk di belakang Muhammad. Setiba di Mekah, ia menemui Aminah lalu berkata, amanat dan tanggung jawab yang kau berikan dan percayakan kepadaku telah saya tunaikan. Ia lalu menceritakan kepada Aminah kejadian yang baru saja Muhammad alami. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Aminah ketakutan. Bahkan, Aminah berkata, ketika ia keluar dari kandunganku, kulihat cahaya terang benderang menyinari gedung-gedung istana di Syam. Dipayungi awan. Pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan bersama putra asuhnya, ia dikejutkan oleh gumpalan awan di udara yang selalu mengikuti gerak langkahnya. Bila ia bersama Muhammad berjalan, gumpalan awan itu ikut bergerak dan memayungi bersama dia. Kenyataan itu membuat Halimah ketakutan, karena itu ia bertekad untuk mengembalikan putra persusuannya kepada ibunya. Saat itu usia Muhammad baru 5 tahun. Muhammad menghilang. Dalam sebuah riwayat, Halimah al-Sa'diyah pernah menceritakan suatu kejadian yang mencemaskan pikirannya. Kejadian itu dia tuturkan seperti berikut. Pada suatu hari, Muhammad kuajak pergi naik unta, hendak kuserahkan kembali kepada ibunya, Aminah. Sampai di depan pintu gerbang masuk kota Mekah, kulihat di tempat itu banyak orang yang berkerumun. Muhammad lalu kuturunkan dari unta dan kutinggal sebentar untuk keperluan buang hajat. Ketika itu, kudengar suara hiruk-pikuk dari arah pintu gerbang. Kulihat Muhammad tidak ada lagi di tempat. Usai buang hajat, aku kembali ke kerumunan orang banyak, dan kulihat kesana kesini tidak kujumpai. Semua orang kutanya, di mana anak kecil yang kutinggal tadi? Tapi mereka balik bertanya, anak kecil yang mana? Dengan gundah hati dan nafas tersenggal-senggal, mereka kuberitahu, namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, anak yang membuat hidupku cerah dan senang, yang membuatku dapat makan kenyang, dan anak yang kuasuh sejak dalam buayan dan selalu membuatku riang gembira. Dia kuajak ke Mekah karena hendak kuserahkan kembali kepada ibunya, agar aku bebas dari amanat yang telah dipercayakan kepadaku. Ternyata, ia sekarang hilang, entah kemana perginya. Demi Allah, jika aku tidak menemukannya, aku akan menjatuhkan diri dari puncak gunung itu. Demikian kata Halimah sambil menunjuk ke arah sebuah gunung di pinggiran Mekah. Orang-orang yang mendengarnya menyahut, kita tidak melihatnya di tempat ini. Jawaban mereka sungguh membuatku kecewa dan gelisah. Sampai meletakkan kedua tanganku di atas kepalaku, aku meratap, aduhai anakku Muhammad. Aku menangis dan ada beberapa orang yang turut merasakan kebingunganku dengan meneteskan air mata. Tidak ada jalan lain bagiku selain menceritakan kejadian ini kepada kakek Muhammad, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib keluar rumah dengan pedang terhunus. Kepada orang-orang Quraisy yang sedang berkerumun, ia berteriak, wahai orang-orang Quraisy,
Sebagai pemimpin Quraisy, teriakannya disambut dan dipandang sebagai komando. Lebih lanjut, Abdul Muthalib berkata dengan lantang dan keras, "Cucuku Muhammad hilang." Orang-orang Quraisy menjawab, "Kemana saja Anda mencari? Kami turut menyertai Anda. Seandainya Anda menyeberangi lautan, kami akan menyeberangi bersama Anda." Mereka mengikuti Abdul Muthalib mencari Muhammad, naik turun bukit dan lembah di sekitar Mekah. Jerih payah mereka sia-sia. Mereka tidak melihat tanda-tanda Muhammad berada. Dengan hati kesal, mereka kembali ke Ka'bah. Seminggu lamanya mereka bertawaf mengitari Ka'bah sambil memantau berita. Abdul Muthalib selalu memohon kepada Tuhan agar cucunya segera kembali ke pangkuannya. Dalam keadaan nyaris putus asa, tiba-tiba mereka mendengar suara memanggil-manggil dari angkasa. "Wahai orang-orang Quraisy, kalian tidak usah ribut. Tuhannya Muhammad tidak akan menghilangkannya." Abdul Muthalib menyahut, "Siapa yang akan mengembalikannya kepada kami? Di manakah dia?" Suara itu menjawab, "Dia ada di Wadi Tihammah atau lembah Mekah dengan pohon barokoh." Berangkatlah Abdul Muthalib ke tempat yang telah disebut oleh suara itu. Ternyata benar, Muhammad berada di bawah pohon sedang menarik-narik dahannya dan bermain-main dengan daun-daunnya. Dia segera dibawa pulang oleh Abdul Muthalib, lalu diserahkan kepada Halimah. Seketika itu Halimah berasa gembira tiada terkira. Nomor 2. Aminah binti Wahab. Setelah Muhammad diasuh oleh Halimah al-Sa'diyah selama 5 tahun, Muhammad kemudian diserahkan kepada ibunya. Sejak saat itu, Muhammad diasuh oleh ibu kandungnya. Curah kasih sayang yang diberikan Aminah kepada anaknya membuat Muhammad tumbuh menjadi anak yang cerdas dan dewasa. Meskipun usianya masih kanak-kanak, tapi dia memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara bijak dan mulia, layaknya orang dewasa. Pada suatu hari, saat itu umur Muhammad baru 6 tahun, ibunya mengajak Muhammad untuk mengunjungi makam ayahnya di Yastrib, sekarang Madinah. Perjalanan itu ditemani oleh pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Saat pulang dari Yastrib menuju Mekah, Yastrib dilanda angin ribut dan udara yang amat panas. Debu dan pasir halus bertaburan dari padang pasir di sekitar kota. Aminah bersama putra dan pembantunya terpaksa menunda keberangkatan dan menunggu sampai gangguan angin ribut itu mereda. Selama berhari-hari di Yastrib, kondisi Aminah semakin memburuk. Putranya yang masih kanak-kanak itu menduga kalau ibunya dalam kondisi kelelahan dan berharap segera pulih kembali. Lain halnya dengan Aminah, ia merasa ajalnya sudah semakin dekat. Kalau bukan karena anak tunggal kesayangannya itu, tentu saja ia lebih suka bertemu dengan suaminya di alam baka. Suatu hari, ketika Aminah kehilangan tenaga untuk menopang tubuhnya, sambil menyapu air mata yang membanjiri kedua belah pipinya, ia memeluk kuat-kuat putranya, sampai isak tangisnya nyaris tak terdengar lagi. Beberapa menit kemudian, ia tampak diam seolah-olah beristirahat, tetapi tak mengulang tarikan nafas. Putranya yang masih kanak-kanak itu berdiri termangu di samping ibunya yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Dari Ummu Aiman, dia mengetahui kalau ibunya sudah tidak bernyawa lagi. Muhammad mendekap tubuh ibunya sambil menangis tiada henti. Aminah wafat dan dimakamkan di Abwa, sebuah daerah yang terletak antara Mekah dan Yastrib. Baru 1 tahun dia diasuh oleh ibunya. Sang ibu telah meninggalkannya. Lengkaplah penderitaan Muhammad. Dia menjadi yatim piatu dalam usia 6 tahun. Dia yatim saat masih dalam kandungan ibunya, sekarang bertambah kemalangannya karena ditinggal oleh ibunya yang dikasihinya. Nomor 3. Abdul Muthalib. Setelah ibunya, Aminah, wafat, Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuhnya dengan kasih sayang dan cinta. Ia bangga memiliki cucu yang cerdas dan berbudi pekerti seperti Muhammad. Abdul Muthalib mengetahui bahwa kelak Muhammad akan menjadi pemimpin besar yang akan memimpin seluruh alam. Saat mengasuh Muhammad, kondisi fisik Abdul Muthalib sudah tua renta. Penglihatannya kabur. Dia sering duduk berteduh di dekat Ka'bah, di atas hamparan khusus yang disediakan baginya, dikelilingi oleh putra-putranya dan beberapa tokoh Quraisy lainnya. Pada suatu hari, saat ia duduk berteduh di dekat Ka'bah, Muhammad yang masih kanak-kanak tiba-tiba datang, lalu naik di atas hamparan hendak duduk di atas pangkuan kakeknya.
Melihat gerak-gerik itu, para pamannya berusaha menariknya. Hendak didudukkan di atas pangkuan mereka. Mendengar tangisan cucu kesayangannya itu, Abdul Muthalib berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Biarkan saja cucuku itu, Muhammad SAW. Pada dirinya kulihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kelak ia akan mencapai kedudukan tinggi dan mulia yang tidak diperoleh manusia lain sebelum dan sesudahnya." Lalu ia mendudukkan cucu kesayangannya itu sambil mengusap-usap punggungnya. Dari kasih sayang kakeknya, penderitaan Muhammad sedikit terobati. Namun, Abdul Muthalib mengasuh Muhammad tidak lama. Setelah mengasuh cucunya selama 1 tahun, ia wafat. Untuk kesekian kalinya, Muhammad merasakan pahit getirnya kemalangan hidup. Sejak kelahirannya, ia sudah tidak punya ayah, kemudian ditinggal ibunya, lalu ditinggal mati kakeknya yang sangat dikasihinya. Sebelum Abdul Muthalib meninggal dunia, ia mengumpulkan anak-anaknya untuk bermusyawarah dan memutuskan siapa yang akan mengasuh cucu kesayangannya jika ia sudah tiada. Akhirnya, diputuskanlah Abu Thalib yang akan mengasuh Muhammad. Meski Abu Thalib bukan orang kaya, tapi dialah yang lebih dihormati dan dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Nomor 4. Abu Thalib. Dalam asuhan Abu Thalib, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan berakhlak mulia. Abu Thalib dan istrinya, Fatimah binti Asad, tidak membeda-bedakan antara Muhammad dengan anak-anak kandungnya. Malahan, pada masa paceklik, Abu Thalib dan istrinya lebih mengutamakan makanan untuk Muhammad daripada untuk anak-anak kandungnya. Dalam asuhan Fatimah binti Asad ini, Muhammad merasa kemalangan hidupnya sirna. Saat istri Abu Thalib wafat, dia mencucurkan air mata sambil berkata, "Hari ini ibuku wafat." Dia mengkafani jenazah Fatimah binti Asad dengan jubahnya sendiri. Bahkan, dia turun ke liang lahat dan berbaring di sampingnya. Ketika seorang sahabat bertanya mengenai perlakuan yang tidak biasa itu, dia menjawab, "Dia ibuku. Ia telah membiarkan anak-anaknya sendiri kelaparan dan memberikan makanannya untukku. Selama diasuh olehnya, aku tidak pernah merasakan kemalangan hidup sebagai anak yatim piatu." Muhammad sejak kecil sampai dewasa dijauhkan dari perbuatan tercela. Di kalangan kaumnya, dia dikenal sebagai orang yang baik perangainya, jujur, dan menjauhkan diri dari segala perbuatan buruk. Saat kecil, dia lebih suka mengembala kambing, karena dengan pekerjaan itu, dia dapat bergaul dengan anak-anak miskin yang tidak bisa menyombongkan diri seperti orang-orang jahiliyah yang suka membangga-banggakan kekayaan yang mereka miliki. Biasanya, Muhammad mengembalakan kambing milik orang lain. Pekerjaan itu dirasa ringan dan santai, serta mendatangkan ketentraman pikiran baginya. Selain dapat menyaksikan pemandangan yang indah, dia dapat dengan leluasa berpikir dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah melalui ciptaannya. Mengembala kambing memberi pendidikan kasih sayang dan kesabaran kepada makhluk yang lemah. Tatkala Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya bepergian menuju negeri Syam. Saat itu, dalam hati Abu Thalib berkata, "Demi Allah, Muhammad pasti kuajak pergi. Aku tidak dapat berpisah dengannya, dan ia pun tidak dapat berpisah denganku." Kemudian Abu Thalib dan Muhammad berangkat bersama dengan sebuah kafilah atau rombongan. Ketika kafilah tiba di Bushra, sebuah dusun di dekat negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahiro dari dalam biaranya melihat tanda-tanda istimewa yang mengiringi kedatangan rombongan dari Mekah ke tempat itu. Bahiro adalah seorang pendeta yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ketika rombongan Abu Thalib sampai di dekat biara, Pendeta Bahiro menyiapkan jamuan makan lalu mengundang mereka semua untuk hadir, baik yang dewasa maupun anak kecil, budak maupun merdeka. Seorang rombongan menyahut, "Hai Bahiro, hari ini Anda telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dulu kami sering melewati tempat ini, tapi Anda tidak pernah memperlakukan kami seperti ini. Apa maksud Anda sebenarnya? Apa yang akan terjadi pada hari ini?" Bahiro tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia hanya mengatakan, "Yang Anda katakan itu benar. Sekarang kalian semua adalah tamuku. Aku ingin menjamu kalian dan untuk itu telah kusediakan makanan bagi kalian semua." Rombongan Abu Thalib menerima dengan baik undangan Bahiro. Mereka kemudian berkumpul dalam biaranya. Hanya Muhammad yang tidak ikut. Seorang dari rombongan memberitahu,
Semua orang telah menghadiri jamuan makanan ini kecuali seorang yang masih kanak-kanak. Panggil dia ke sini, dia harus ikut dalam perjamuan ini, kata Bahiro. Ya, tidak patut kalau kita membiarkan putra Abdullah bin Abdul Muthalib tidak turut makan bersama kita, tukas yang lainnya. Lalu, Al-Haris bin Abdul Muthalib segera menghampiri Muhammad. Dengan perasaan iba, ia memeluknya, lalu mengajaknya duduk bersama dalam sebuah rombongan. Dalam kesempatan itu, Pendeta Bahiro menanyakan berbagai hal kepada Muhammad. Ternyata, jawaban yang dia berikan sama persis dengan termaktub dalam kitab-kitab agama yang dipelajarinya. Setelah itu, Bahiro menemui Abu Thalib. "Apakah hubungan Anda dengan anak ini?" tanya Pendeta Bahiro kepada Abu Thalib. "Dia anakku," jawab Abu Thalib. "Dia bukan anak Anda, tidak mungkin ayahnya masih hidup," kata Pendeta Bahiro. "Anda benar, ia anak saudaraku," jawab Abu Thalib. "Di manakah ayahnya?" tanya Pendeta Bahiro. "Ayahnya wafat ketika ia dalam kandungan ibunya," jawab Abu Thalib. "Bawalah anak ini pulang segera dan berhati-hatilah terhadap orang-orang Yahudi. Kalau mereka mengenal dan mengetahui siapa sebenarnya anak ini, mereka akan berbuat jahat padanya. Anak ini kelak akan menjadi orang besar, cepatlah bawa dia pulang," kata Bahiro. Setelah itu, Abu Thalib segera menyelesaikan urusan dagangannya dan segera kembali ke Mekah. Muhammad tumbuh sebagai pemuda yang cerdas walaupun usianya masih sangat muda. Ia adalah pengamat yang baik. Dalam perjalanannya ke Syam dan Syria, serta selama tinggal di sana, dengan teliti dia mengamati orang-orang, adat istiadat, cara beribadah, pakaian, cara berbicara, dan dialek mereka. Apapun yang dilihatnya selalu mengingatnya. Setelah kembali ke Mekah, dia dapat menceritakan semua pengalamannya dari awal sampai akhir, dan dia dapat mengingatnya secara rinci. Dia tidak pernah lupa dalam hal apapun. Walaupun masih muda, dia memiliki kematangan dan kebijaksanaan dalam berpikir. Abu Thalib sadar bahwa Muhammad adalah pemuda yang bijaksana, cerdas melebihi para pemuda seusianya. Muhammad tetap tidak menaruh perhatian pada berbagai kesenangan yang biasa dicari oleh anak-anak muda seusianya. Dia menjauhkan diri dari segala kesenangan. Dia lebih suka menyendiri. Muhammad mendapatkan kesempatan itu saat ia mengembala kambing. Ia benar-benar sendiri di bawah langit yang luas. Padang pasir yang tenang itu saling bersambung sampai ke panorama di atasnya, dengan mendorongnya untuk memikirkan keindahan ciptaan, misteri langit dan bumi, serta tujuan mengapa ia diciptakan. Dalam sebuah riwayat, Abu Thalib mendengar sendiri Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak pernah tertarik untuk menyaksikan dan mengikuti perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah kecuali 2 kali. Ketika itu aku masih bekerja sebagai seorang pengembala kambing bersama teman-temanku. Pada suatu malam kukatakan kepada orang dari mereka untuk mengawasi kambing gembalaanku, karena aku hendak ke kota Mekah untuk turut begadang seperti yang biasa dilakukan oleh pemuda Mekah. Tibaku di Mekah, aku mendengar bunyi rebana dan seruling dari sebuah rumah yang sedang menyelenggarakan pesta. Ketika kutanyakan kepada seseorang yang ada di dekat rumah itu, ia menjawab kalau ada sebuah pesta pernikahan. Lalu aku duduk hendak mendengarkan, tapi kemudian Allah membuatku tertidur hingga tidak mendengar apa-apa. Demi Allah, aku baru terbangun setelah tersengat panasnya matahari. Di malam yang lain terjadi pula peristiwa yang sama. Sejak saat itu, aku tidak pernah mengulangi perbuatan seperti itu hingga Allah mengaruniakan kenabian kepadaku." Saat Muhammad berusia 20 tahun, orang-orang Mekah mulai memperhatikannya. Mereka tahu bahwa Muhammad tidak pernah menyimpang dari kejujuran dan tidak pernah berbuat kesalahan. Mereka juga tidak tahu bahwa Muhammad tidak banyak bicara, tapi yang dikatakan pasti sebuah kebenaran. Ia hanya mengatakan kata-kata yang baik, karena orang-orang Mekah mengetahui kalau Muhammad tidak pernah berbohong. Maka mereka menjulukinya Al-Shadiq, yang berarti orang yang berkata benar. Setelah mengetahui bahwa Muhammad sangat berhati-hati, mereka mulai menitipkan uang, perhiasan dan permata, serta barang-barang berharga lainnya kepada Muhammad untuk disimpan demi keamanan. Apabila mereka meminta simpanannya kembali, Muhammad akan memberikannya. Tak pernah ada yang kehilangan barang karena keteledorannya. Setelah mereka merasakan kejujuran Muhammad dan kebaikan budi pekertinya karena dapat mengemban amanah dengan baik, mereka menjulukinya dengan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Hanya dialah yang menyandang gelar kehormatan tersebut di tanah Arab.